Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun Gajah, lahirlah seorang manusia pilihan yang dibesarkan tanpa pernah melihat wajah bapaknya. Dibelai oleh ibunya hanya 4 tahun 2 tahun 4 hari saja. Kemudian ditinggal oleh ibu bapaknya, dibesarkan oleh kakeknya. Puncak penderitaannya, diusir oleh pamannya sendiri, disuruh tinggalkan tanah kelahirannya, dan siapa yang mengusirnya? Tak lain adalah pamannya sendiri dan sepupu satu kalinya. Puncak penghinaannya, diboikot selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian dihina, dimaki. Tapi alhamdulillah, dalam tekanan psikologis seperti itu, penderitaan perekonomian yang sangat luar biasa, berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Dan salah satu pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya adalah ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini bukan muslim, yang menulis buku ini bukan umat Islam, tapi siapa yang ditempatkan menjadi tokoh pertama di antara 100 tokoh itu? Dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pemimpin, tidak pernah pasang baleho, tidak punya medsos, tidak pernah money politik, tapi alhamdulillah berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya sampai detik ini diakui oleh umatnya dan juga mereka yang tidak menjadi umatnya. Dialah kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah dalam beberapa hari lagi akan kita rayakan hari mauludnya atau hari kelahiran beliau. Sidang Jumat yang saya muliakan, mengapa Rasulullah dicintai oleh umatnya dan juga dicintai oleh mereka yang tidak menjadi umatnya? Salah satu di antara sebabnya adalah beliau mencintai umatnya bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat. Apa betul Rasulullah mencintai kita? Mari kita simak kisah beliau. Sama halnya hari kelahiran beliau, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 setelah hijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril. Hai Jibril, kau turun ke dunia, ambil 3 malaikat lagi, Mikail, Israel, Israfil, Nokolinoe, reddu nyawana Muhammad, cabut nyawanya Muhammad, dengan catatan tanya dulu, kalau dia mau cabut nyawanya, kalau tidak mau tunda sampai dia mau. Masya Allah, ditawari pak sakaratil mautnya. Turun malaikat, langit ke-7 masih berempat, sampai langit ke-5 masih berempat, sampai ke langit pertama, malaikat Jibril berkata, Tabe, Israel, hari ini kau yang bertugas. Saya tidak bertugas hari ini, engkau yang mencabut nyawanya Muhammad. Saya tunggu saja kamu di lantai 1 ini. Kalau lantai 1 kayak sekarang, langit pertama, saya tunggu kau saja. Kata malaikat Israel, kamu kan yang selalu ketemu selama ini, turun kau temani saya. Kata Jibril, saya tidak mampu. Kenapa? Saya tidak mampu melihat engkau mencabut nyawanya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah berkata, Abah, ada tamu. Nabi berkata, sudah ada di sampingku. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, hari ini aku diberi ke Allah, diperintah Allah untuk mencabut nyawamu, dengan catatan kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Kata Nabi, seluruh Nabi senior saya, 24 Nabi terdahulu, setelah melaksanakan tugasnya pun menghadap kepada Allah. Tugas telah saya tunaikan, hari ini pun saya siap menghadap kepada Allah. Cuma ini ada yang aneh. Apa gerangan? Mana Jibril? Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Jibril. Maka naiklah malaikat Mikail mencari dan memanggil Jibril. Jibril, engkau dicari oleh Rasulullah. Maka turunlah malaikat Jibril menghadap kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong beritahukan saya kabar gembira, pangkalingai telingaku, kareba madeceng, berikan saya berita gembira. Jibril lalu berkata, Muhammad,
seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sudah baris menunggu rohmu. Muhammad, kalaupun ada dosa yang engkau pernah lakukan, Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu itu. Apalagi Jibril, ya Muhammad, haram seluruh nabi masuk, meskipun engkau nabi paling terakhir. Tapi Adam, Isa, Ibrahim, Yunus, Yusuf haram masuk surga sebelum engkau terlebih dahulu berada di dalamnya. Lalu Nabi berkata, alhamdulillah. Tapi Jibril, itu kan saya. Saya tidak khawatir soal diriku. Saya tidak cemaskan soal diriku. Bagaimana kasihan umatku? Bagaimana umatku? Tolong berikan saya kepastian tentang umatku. Nabi tidak berkata bagaimana anakku, bagaimana istriku, bagaimana cucuku Hasan Hussein. Tapi siapa yang dikhawatirkan? Kita ini umatnya. Lalu Jibril berkata, kalau bahasa kita, tunggu Ipale, saya naik lagi bertanya. Naik Jibril, lalu turun membawa berita. Ya Muhammad, baru saja saya dapat berita gembira dari Allah. Meskipun engkau tidak berada di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak berada di umatmu, selama mereka berpegang kepada dua hal, Quran, Sunnah, jangan kau cemas. Tidak usah khawatir ya Muhammad, selama mereka berpegang kepada Quran, Sunnah, tenang kau. Umatmu akan selamat dunia sampai akhirat. Mendengar ini Nabi lalu berkata, baiklah, alhamdulillah, masanan ni nyawaku. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, laksanakan tugas kalian masing-masing. Mundur malaikat Jibril, maju malaikat Israel, lalu mulai melaksanakan. Kalau bahasa kita, tabe ya Muhammad, tabe suruh mata pet na nabi, suruh mata pet na puange. Bila dampak kak, saya harus laksanakan tugasku. Nabi lalu berkata, silahkan laksanakan tugasmu. Maju malaikat pencabut nyawa, dieksekusi Nabi. Roh Nabi melingkarkan telapak tangan, telapak kaki beliau, meninggalkan betis beliau, dingin seluruh kaki tungkai beliau karena sudah tidak ada rohnya. Naik ke perutnya, sampai ke dada, sampai ke leher. Begitu sampai ke bibir, siapa yang disebut Nabi? Beliau tidak menyebut Khadijah, istri beliau yang sangat dicintai. Beliau tidak menyebut istri beliau, beliau tidak menyebut Hasan Hussein cucunya, tidak menyebut ibu kandung beliau, tidak menyebut bapak beliau, tidak satupun keluarga yang disebut. Tapi siapa yang disebut Nabi? Nabi menyebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Lepuk nyawana Nabi tak keluar rohnya. Inilah pemimpin yang sangat dicintai umatnya dan mencintai umatnya. Apa Nabi mencintai hanya di dunia? Ternyata hadis menginformasikan bukan cuma di dunia, sampai di hari kebangkitan kelak. Ketika hari kebangkitan nanti, seluruh manusia akan dibangkitkan, malaikat pun akan dibangkitkan. Siapa makhluk yang paling pertama dibangkitkan? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril kau cari kuburannya kekasihku Muhammad. Cari. Riwayat menjelaskan kuburan Nabi mengeluarkan asap sebagai simbol tanda manusia mulia. Lalu jasad Nabi naik seolah-olah jenazah yang diangkat. Lalu Nabi duduk dan menggosok matanya seolah-olah orang yang baru bangun. Lalu begitu dia buka matanya dihadapi Jibril. Jibril ada di depannya. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepada kalian. Lalu pada saat itu, niga kira-kira nasapa Nabi tak? Siapa kira-kira dia cari Nabi? Apakah Nabi mencari keluarganya? Mana bapakku yang tidak pernah kulihat wajahnya? Mana ibuku yang cuma 2 tahun bersamaku? Mana anakku? Mana cucuku Hasan Hussein? Tidak satupun keluarga beliau yang beliau cari. Siapa yang dicari? Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, tolong kasihan, mana umatku? Mana umatku? Lalu turun malaikat Jibril membawa informasi. Ya Muhammad, sebagai penghargaan Allah kepada umatmu, meskipun engkau secara abjad, alfabet, sebatas struktur, umatmu paling terbelakang, paling 25. Tapi sebagai pencintanya Allah kepadamu Muhammad, engkau dulu dan umatmu yang lebih dulu dipanggil, Pak. Bayangkan, kita umat 25. Andai saja Allah tidak mencintai Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dipanggil urutan 25, Pak. Tapi karena cintanya Allah kepada nabinya, maka Nabi Muhammad dan umatnya dulu yang disidang, dipanggil satu demi satu. Bayangkan kami kalau dijatakan maki tersangka sama polisi, tunggu pengadilan,
kita di rutan menunggu selama-lamanya. Tapi ini Rasulullah dimuliakan karena cintanya Allah kepada nabinya, maka umat Islam dulu yang dipanggil. Sidang Jumat yang saya muliakan, inilah bukti kecintaan Nabi kepada kita. Bayangkan ketika sakaratil maut menjemput, Jibril memalingkan pandangan. Lalu Nabi berkata, "Ya Jibril, kenapa kau palingkan pandanganmu? Apa kau jijik melihat saya? Maciti komite tapaku?" Jibril berkata, "Tidak ya Muhammad. Saya tidak tega melihat engkau dicabut nyawamu." Lalu Nabi bersabda, "Ketahuilah, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, andai saja Allah tidak rahmati saya, maka aku akan rasakan betapa pedihnya sakaratil maut ini." Lalu Nabi berkata dan memohon kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau timpahkan sakitnya sakaratil maut. Cukup saya saja rasakan sakitnya sakaratil maut. Jangan engkau berikan kepada umatku." Begitu cintanya Nabi kepada kita, Pak. Ketika kejadian di Taif, Nabi dihina, diusir, dilempari di Mekah. Lalu Nabi ke Taif jalan kaki dengan harapan sampai di Taif mudah-mudahan orang belas kasih kepada beliau. Tapi apa yang terjadi? Disambiti, dilempari Nabi di Taif. Siapa yang lempari? Anak-anak kecil. Kalau orang dewasa lempari ki, Pak, seletin jaki. Tekanan psikologisnya kurang. Tapi ini anak-anak yang lempari kita. Diusir Nabi sampai pecah bibir beliau. Lalu pada saat itu datang Jibril menawarkan bantuan. "Ya Muhammad, saya diperintah Allah. Diperintah Allah. Milodo bawan no. Berdoa saja kepada Allah. Saya timpakan, saya hancurkan. Saya angkal Taif ini. Gunung Taif saya lemparkan mereka. Menghancurkan mereka." Mendengar tawaran ini, kira-kira kalau Bapak kepepet, diserang sama geng motor, tiba-tiba datang armet, tentara satu peleton. "Pak, bagaimana? Hancurkan?" Pasti jawaban tak, "Tembak semua mi, kurang ajar." Tapi Nabi tidak. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Jibril, kalau memang Allah ingin mengabulkan doaku hari ini, saya hanya mohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau azab mereka, jangan kau siksa mereka. Mereka melakukan itu, mereka melempari saya bukan karena mereka tidak cinta kepadaku, tapi karena mereka tidak tahu apa yang saya bawakan mereka." Masya Allah. Dilempari malah mendapat doa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah beberapa tempat saya datangi di Saudi, Pak. Memang Taif akhirnya Allah kabulkan doanya Rasulullah. Dari sekian banyak tempat yang saya datangi di Saudi, Taif akhlaknya dan tutur katanya lembut, sopan santun. Kenapa? Berhasil Nabi doakan mereka. Mereka mendapat hidayah. Itulah gambaran singkat cintanya Nabi kepada kita. Pemimpin yang luar biasa. Kira-kira masihkah ada pemimpin zaman ini sekarang, Pak? Kalau Bapak mengeluh tentang kepemimpinan negara, Pak, Bapak mengeluh tentang kinerja orang-orang yang mengurus negara ini, jangan maki pergi demo, jangan maki ngamuk kiri kanan. Mari bersikap dengan baik. Jangan milih pemimpin hanya karena satu partai. Jangan memilih pemimpin hanya karena keluarga. Jangan milih pemimpin hanya karena kita dapat proyek. Demi Allah, bukan proyek itu yang menjamin rezeki kita. Tapi siapa yang jamin rezeki kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menggadaikan akidah kita hanya karena mengharap proyek yang hanya ratusan dan ratusan juta. Auzubillah min zalik. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mari kita wujudkan cinta itu dengan cara apa? Mengikuti sunnah. Dulu yang panjang-panjang. Jangan dulu yang susah-susah, Pak. Sunnah kalau kita sunnah kepada Nabi. Kalau kita cinta, bayangkan, sudah kita dengar bagaimana cintanya Nabi kepada kita. Bagaimana cinta kita kepada Nabi? Jujur Maki, jangan jawab dalam hatimu saja. Kalau kira-kira kita ditanya, berapa anaknya Nabi? Ada yang tahu jawaban? Jawab dalam hati kita masing-masing. Hampir bisa dipastikan, Pak, kira-kira lebih banyak yang tidak tahu anaknya Nabi daripada yang tahu. Ditanya lagi siapa nama anak pertamanya Nabi? Pasti lebih banyak lagi yang tidak tahu. Inikah cinta kita kepada Rasulullah? Kalau kita cinta kepada Nabi, mari mulai mengejar, mengetahui, mempelajari silsilah dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai Rasulullah dengan cara apa? Mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jami dulu Senin Kamis agak berat. Yang sederhana mau dulu. Apa itu? Datang saya maki dulu sholat Jumat lebih awal. Itu mau dulu. Berapa tahun maki sholat Jumat? Mulai dari tidak sekolah sholat Jumat. Tapi apa yang kita pelihara dalam sholat Jumat itu? Terlambat, terlambat, terlambat.
paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hafal-hafal maki mukanya Pak, lihat maki itu nanti. Paling terlambat datang, paling cepat pulang itu Pak, baru mau masuk surga. Jumat saja sembayangnya, selama hati khutbah, merokok di luar atau tidur. Apa andalan tak? Nenek tak punya surga. Hari Jumat saja solatnya, terlambat paling cepat pulang. Magaro kasi ko pura ko masampaja Jumat, monrosai ko yolo cede, milodolo ripuange, uduni astajib lakum. Minta ko sama saya, miloko ko ya, waleko. Itu janji Allah. Sunnah Pak, lebih awal kita datang. Selesai sholat Jumat jam kita langsung pulang. Tinggal kita dulu berdoa. Kalau Allah kabulkan doa kita Pak, kecil beli rumah, kecil punya mobil. Kenapa hidup kita susah selama ini? Ada pekerjaan gagal, ada urusan berantakan. Kenapa? Jangan cari kambing hitam. Lebih baik periksa sholat tak. Tak mungkin Allah sengsarakan orang yang baik sholatnya. Gimana mau baik sholat kita? Allah panggil kita, hayya alal falah, sini kok. Tahu artinya hayya alal falah? Mari, saya kasih kau kemenangan. Mari, saya kasih kau kejayaan. Tapi apa kita jawab? Hayya alal salah. Apa jawaban tak? Tunggu, lagi ada tamu. Nabi bilang, Tuhan urus mau kepalik tamumu. Wajar. Setengah mati ke bisnis. Kadangkala kita keluar rumah jam 6, pulang jam 10 malam. Tapi kita masih dikejar cicilan. Kita tidak mengambil hikmah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sunnah yang perlu kita lakukan. Yang sederhana-sederhana saja, Pak. Nabi menganjurkan, datanglah engkau ke masjid. Bukan Nabi, bahkan surah Al-Jum'ah. Datanglah engkau ke masjid dengan berpakaian yang indah. Dan Nabi menganjurkan, pakai saiko minyak-minyak kalau hari Jumat. Tapi apa yang kita lakukan Pak? Datang kita salat Jumat semau-maunya. Datang kita salat Jumat berpakaian seada-adanya. Maka Nabi bilang, Tuhan ya sudah mipalik. Kalau begitu cintamu kepadaku, ya ku cinta toma kau seadanya. Susah Ustaz bawa pakai gamis. Susah bawa gamis, tapi sepeda bisa bawa di mobilnya. Gamis tidak bisa dibawa. Kalau cinta kita kepada Rasulullah, mari coba kita cintai Rasulullah. Yang sederhana-sederhana saja. Cinta kepada Nabi, muliakan namanya. Mana bukti kita tidak memuliakan nama Rasulullah? Kalau kita nama misalnya Muhammad Faisal. Apa yang kita tulis? M Faisal. Apa itu M? Bayangkan Pak, bagi mereka yang punya nama di depannya ada Muhammad. Muliakan nama itu. Demi Allah, dari Adam sampai lahirnya cucu Abdul Muttalib, tidak pernah ada satu manusia pun punya nama Muhammad. Dari Adam sampai lahirnya cucunya Abdul Muttalib. Nanti lahir cucunya Abdul Muttalib, dikasih nama Muhammad. Itulah manusia yang mulia. Yang Nabi dalam hadits qudsi jelaskan, andai saja bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Tapi bagaimana cinta kita kepada Nabi? Namanya saja Nabi tak kita ringkas-ringkas. Kadang kita tulis M, kadang kita tulis mu. Itu berarti Bapak tidak cinta kepada Rasulullah. Bagi mereka yang kaya, yang punya mobil harga ratusan juta, yang punya rumah harga ratusan juta, yang punya deposito ratusan juta, sudahkah kita datang berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita mampu datang ke Eropa, kita datang tiap tahun ke Bali, kita datang tiap tahun ke Singapura, tapi pernahkah kita datang berziarah ke makam Rasulullah? Tiba-tiba ajal menjemput. Apa yang kita jawabkan di hadapan Allah kelak? Ketika Allah bertanya, kenapa kau tidak pernah datang berziarah ke makam Nabiku? Jumat kali ini menjadi introspeksi buat kita semua. Menjelang bulan Maulid, mari cintai Rasulullah. Yang sederhana-sederhana saja Pak. Cintai, amalkan sunnah-sunnahnya. Dan puncak kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rela berjihad, membela bila ada yang menghina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, surah Al-Imran, ayat 112, Allah jelaskan ada 4 sebab datangnya musibah. 4 sebab datangnya musibah. Tidak dijelaskan Allah turunkan musibah. Tidak, tapi Al-Quran menjelaskan yang mengundang musibah. Apa di antara 4 itu? Satu di antaranya adalah wa yaqtuluna anbiya'i bighairi haq. Mereka membunuh nabi secara tidak hak. Berkata lagi mahasiswaku, bagaimana mau dibunuh nabi Ustaz? Nah, tidak ada nabi sekarang. Betul, jasad dan fisiknya nabi kita tidak bunuh, tapi apanya nabi yang kita bunuh? Al ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi.
menghina ulama, memaki ulama, sama halnya kita menyakiti hati Rasulullah. Kenapa? Ulama adalah pewaris para nabi, bukan pewaris presiden, bukan pewaris gubernur, tapi pewaris para nabi. Demi Allah, kita tahu cara bersakat, kita tahu cara wudhu, kita tahu cara berhijrah, bertayamum, kita tahu cara sholat, kita tahu cara puasa. Dari siapa? Dari gubernur? Bukan. Dari siapa? Dari presiden? Bukan. Dari menteri? Bukan. Dari siapa? Ulama. Maka marah Allah ketika orang yang membawa pesan-pesan agama lalu kita tidak memuliakannya. Tunggu, nasa ngogi tak aja nih, nacalla ku puange. Na'udzubillah min zalik. Sidang Jumat yang saya muliakan. Dan pada akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan malaikat Jibril, beliau melihat ada malaikat yang 1 juta jari-jarinya. Lalu Nabi takjub dan berkata, "Ya Jibril, siapa gerangan itu?" Jibril menjawab, "Itu malaikat yang mencatat air hujan ketika turun hujan." Lalu Nabi datang bertanya kepada malaikat yang 1 juta jari-jarinya itu, "Wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air hujan ketika turun hujan?" "Ya, tidak satu tetes pun yang aku tidak mencatatnya." Lalu malaikat ini berkata, "Ya Muhammad, satu yang tidak bisa aku catat karena banyaknya." Bayangkan Pak, begitu banyaknya air hujan yang turun, tidak ada satupun manusia yang bisa menghitungnya. Tapi ada malaikat yang bisa menghitungnya. Siapa? Malaikat yang mencatat itu yang 1 juta jari-jarinya. Tapi malaikat ini pun mengaku, mengalah dan mengakui, "Ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat karena banyaknya pahalanya." Apa itu? Pahala umatmu yang bersalawat kepadamu. Masya Allah. Kalau Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan sholat, tahajud, tidak mampu memperbanyak amal dengan bersedekah, tidak kuat memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, maka perbanyak amal dengan apa? Banyak-banyaklah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Allah perintah puasa, Allah tidak pernah mengikuti perintahan puasa. Ketika Allah perintahkan solat, Allah tidak pernah kita lihat menunaikan ibadah solat. Ketika Allah perintahkan zakat, Allah tidak pernah mengeluarkan ibadah zakat. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat, dengar firman Allah, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Semoga Jumat kali ini makin meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketahuilah yang akan menyelamatkan kita, yang akan menolong kita ketika sudah hari hisab tiba, bukan pejabat, bukan pimpro, bukan kontraktor, bukan orang-orang yang ada di sekeliling kita, tapi siapa? Dialah Rasulullah, yang salah satu di antara mukjizatnya Allah berikan syafaat. Apa itu syafaat? Rekomendasi nota kata bilece di akhirat kelak. Inilah yang kita harapkan ketika berhadapan dengan Allah, ketika ada dosa dan kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah, maka datang Rasulullah memberikan syafaat. Tapi syafaat itu tentu akan diberikan bagi mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.